Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bang Rizky Channel, bagi-bagi tips dan informasi menarik. Nah, semoga kabar teman-teman sekalian dalam keadaan baik ya semuanya. Nah, di video kali ini Bang Rizky akan membagikan informasi tentang penerimaan taruna-taruni baru di Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Bagaimana informasinya? Tonton sampai selesai ya. Baik teman-teman sekalian, jadi untuk mendaftar di penerimaan taruna baru STMKG tahun 2023, kalian bisa mengakses situs ptb.stmkg.ac.id. Nah, setelah kalian mengakses situs tersebut, kalian akan diarahkan kepada situs penerimaan taruna barunya. Nah, di sini ada beberapa menu yang bisa kita lihat. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, di sini ada pengumuman penerimaan taruna baru STMKG untuk tahun 2023-2024. Langsung aja ya kita buka pengumumannya. Baik teman-teman sekalian, jadi di sini adalah isi dari pengumuman penerimaan taruna baru di STMKG. Nah, di sini untuk tahun ini sedikit berbeda ya dengan tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya itu STMKG memiliki kuota penerimaan sekitar 250 orang. Nah, di tahun ini hanya membuka 80 taruna-taruni. Untuk formasi jenjang pendidikannya itu adalah sarjana terapan atau D4. Nah, di sini program studi diploma 4 yang dibuka itu hanya untuk beberapa daerah provinsi afirmasi. Nah, di sini ada 13 ya, bisa kalian baca sendiri, di mana untuk prodi meteorologi itu ada 20, klimatologi, geofisika, dan instrumen MKG juga masing-masing 20. Nah, ini di sini totalnya 80 ya. Nah, kemudian kriteria pesertanya di sini adalah kebutuhan tiap-tiap prodi ini diperuntukkan bagi peserta formasi afirmasi yang dikhususkan bagi putra-putri yang berdomisili atau lahir di daerah provinsi afirmasi yang telah disebutkan pada halaman sebelumnya. Jadi pertanyaannya, apakah yang di luar itu bisa mendaftar? Jawabannya adalah untuk tahun ini ya, tidak. Jadi memang dikhususkan untuk adik-adik yang lahir di daerah afirmasi tersebut. Seperti itu ya. Kemudian untuk persyaratan calon tarunanya ini bisa kalian baca sendiri. Bang Rizky hanya mengulas yang kira-kira penting dan mendetail dan perlu diberikan penjelasan lebih lanjut. Nah, di sini untuk taruna-taruna STMKG seperti tahun-tahun sebelumnya boleh menggunakan lensa spherics dengan maksimal minus 4D dan lensa silindris maksimal minus 2D. Nah, namun apabila nanti sudah lulus ya, pada saat penerimaan seleksi sudah pantuhir, sudah dinyatakan menjadi taruna STMKG lulus di pengumuman akhir, itu diwajibkan untuk melakukan pengobatan LASIK untuk membenarkan dari minusnya tersebut. Dan untuk biaya LASIKnya sendiri apabila nanti lulus diterima jadi taruna itu ditanggung sendiri. Kemudian umur ini tidak kurang dari 15 tahun dan tidak lebih dari 23 tahun pada tanggal 1 September 2023. Jadi persyaratan umur ini adalah salah satu persyaratan yang juga paling sering menggugurkan orang-orang yang mendaftar. Sering sekali teman-teman yang mendaftar itu salah pengertian untuk umur. Jadi kalau misalnya diminta tidak kurang dari 15 tahun, berarti tidak boleh kurang tuh 15 tahun, 14 tahun 11 bulan, itu tidak boleh. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Dihitung per tanggal 1 September 2023. Dan tidak boleh lebih dari 23 tahun. Selalu ada pertanyaan yang berulang, bukan hanya dari penerimaan taruna-taruni STMKG, tapi juga dari penerimaan taruna-taruni yang lain. Itu selalu masuk komentar, Bang, pada tanggal 1 September itu nanti umur saya 23 tahun 1 hari, boleh nggak? Jawabannya tidak boleh, karena tidak boleh lebih 1 hari pun, seperti itu.
Untuk poin D cukup jelas ya, untuk poin E juga cukup jelas. Kemudian poin F, tidak sedang menjalankan ikatan dinas dengan instansi lain. Ini maksudnya seperti ini. Misalnya kalian ada ikut sekolah kedinasan lain, di sekolah kedinasan lain itu kalian kan melakukan ikatan dinas, terus kalian ingin pindah nih, coba deh STMKG, mau pindah ke STMKG, itu tidak bisa ya. Kemudian tinggi badan minimal 160 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita dengan berat badan seimbang. Kemudian banyak yang tanya juga nih, Bang, untuk tinggi kita tuh diukur di rumah itu berbeda dengan diukur di rumah sakit. Itu bagaimana solusinya? Nah, yang digunakan biasanya adalah tinggi yang diukur di rumah sakit. Karena itu nanti akan ada isian atau formulir yang harus kalian isi ketika nanti seleksi kesehatan. Nah, di situ memang tim dokter yang akan mengukur tinggi kalian. Jadi seperti itu ya. Jadi memang yang ahli yang mengukur. Kemudian dengan berat badan seimbang. Nah, untuk berat badan seimbang ini kalian tidak perlu terlalu takut ya, karena untuk STMKG sendiri menurut pengalaman Bang Rizky itu untuk berat badan sendiri itu memang ada sedikit toleransi, jadi tidak harus terlalu ideal ketika awal masuk seperti itu. Kemudian untuk poin H sendiri sudah cukup jelas ya, jadi kalian ketika nanti lulus jadi taruna dan telah diwisuda di 4, kalian harus bekerja di BMKG dan siap untuk ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian untuk peserta afirmasi, nah ini persyaratannya bisa kalian baca tentunya, karena ini diperuntukkan untuk rekan-rekan yang berasal atau lahir dari provinsi tersebut. Ini dibuktikan dengan akte kelahiran dan domisili sesuai identitas KTP. Kemudian menyelesaikan SD, SMP, dan SMA di daerah afirmasi. Kemudian untuk khusus peserta orang asli Papua, mendapatkan rekomendasi dari BKD maupun ketua atau anggota dari Majelis Rakyat Papua. Jadi selain dari yang orang asli Papua, itu tidak perlu melampirkan rekomendasi. Jadi ini khusus bagi peserta afirmasi orang asli Papua yang harus melampirkan rekomendasi dari BKD atau ketua atau anggota dari Majelis Rakyat Papua. Kemudian selanjutnya untuk persyaratan akademik sendiri, itu lulus atau akan lulus sekolah menengah atas atau madrasah aliyah atau SMK atau yang sederajat untuk semua jurusan. Jadi kok ada Bang bahasa lulus atau akan lulus? Nah, yang lulus itu berarti yang angkatan 2022 sudah lulus tuh, kepengen daftar bisa. Akan lulus berarti angkatan 2023 yang saat ini di bulan April itu masih statusnya anak SMA kelas 12 seperti itu. Jadi jurusan mana yang boleh masuk? Semua boleh. IPA, IPS, bahasa, SMK pun semua jurusan boleh. Jadi jangan lagi ada pertanyaan, Bang, boleh nggak jurusan teknik informasi di SMK? Ya boleh. Teknik komunikasi jaringan boleh nggak? Ya boleh. Karena di sini adalah untuk semua jurusan, tidak menutup jurusan yang lain, seperti itu. Kemudian bagi yang lulus pada tahun 2023 dan ijazahnya belum keluar, wajib menggunakan surat keterangan lulus atau surat keterangan aktif di kelas 12. Nah, jadi bagi yang akan lulus 2023, seperti yang Bang Rizky bilang tadi sebelumnya, kalian ini kan belum memiliki ijazah, beda dengan orang-orang yang telah lulus di tahun sebelumnya. Jadi bagaimana mengganti ijazah tersebut? Ya menggunakan surat keterangan lulus atau surat keterangan aktif di kelas 12 dari sekolah masing-masing. Formatnya biasanya diserahkan kembali kepada sekolah masing-masing. Seperti itu. Baik, kemudian untuk tata cara pendaftarannya, untuk poin 1 cukup jelas. Kemudian untuk poin kedua, pendaftaran ini semuanya dilakukan di situs dikdin.bkn.go.id.
Kemarin ada yang bertanya, Bang, apa bedanya situs ptb.stmkg.ac.id sama Dikdin? Jadi berbeda ya. Jadi untuk mendaftar, kalian mau mendaftar, upload formulir, itu semuanya di Dikdin. Di situsnya dikdin.bkn.go.id. Ini bukan hanya untuk STMKG, tapi juga untuk seluruh sekolah kedinasan yang tahun ini buka, seperti Sekolah Kedinasannya Perhubungan, IPDN, Politeknik Statistika STIS, kemudian Sekolah Kedinasan Kemenkumham, baik Poltekip, Poltekim, kemudian Sekolah Tinggi Intelijen Negara, kemudian PKN STAN, dan kemudian Sekolah Politeknik Sandi Negara, seperti itu ya. Jadi semuanya daftar di Dikdin. Nah, di ptb.stmkg ini hanya menjelaskan detail-detail apa saja yang harus siapkan. Kemudian pengumuman terupdate. Misal, siapa nanti yang lulus seleksi administrasi, siapa nanti yang lolos seleksi SKD, siapa yang lolos seleksi SKB, apa-apa saja yang harus dilalui untuk seleksi SKB, seperti itu ya. Jadi lebih mendetailnya di situs STMKG itu. Kemudian poin ketiga, peserta harus terlebih dahulu yakin telah memenuhi seluruh syarat di bagian B sebelum melakukan pendaftaran. Apabila tidak memenuhi syarat tersebut, maka peserta tidak dapat diterima atau dibatalkan sebagai calon taruna. Buat teman-teman sekalian, sekolah kedinasan yang dibuka tahun ini banyak. Namun, kalian hanya boleh memilih satu di antara sekian banyak itu. Jadi, sebelum kalian melakukan pendaftaran di Dikdin, saran dari Bang Rizky adalah pelajari dahulu. Kira-kira kalian ini peluang terbesarnya bisa masuk di sekolah kedinasan apa, seperti itu ya. Jangan sampai nanti ada penyesalan di belakang atau di kemudian hari. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Sabar, tenang, kalian baca dulu persyaratan yang ada di sekolah kedinasan yang lain. Misalnya di STMKG kalian tidak bisa mendaftar karena kalian berasal dari contohnya ya Provinsi Sumatera Utara, kalian bisa coba di sekolah kedinasan lain. Karena sama aja mau sekolah kedinasan manapun, tetap nanti ikatan dinas dan nanti lulusnya jadi PNS gitu. Yang membedakan hanya di instansi mana kalian bekerja. Nah, kemudian poin 4 seperti yang Bang Rizky katakan tadi, bahwasanya bagaimana nanti tentang cara pengisian formulir itu dijelaskan detailnya di ptb.stmkg.ac.id. Tentunya kalian bisa memfollow situs media sosial resmi STMKG di STMKG official. Nah, kemudian biaya pendaftaran itu sebesar 75.000. Biaya pelaksanaan seleksi SKD nanti 50.000 dan biaya seleksi SKB itu 50.000. Nah, ini nanti dibayarkan setelah peserta dinyatakan berhak ikut SKD SKB gitu. Jadi biaya pendaftaran awal kalian store dulu 75.000, nanti kalian dapat virtual account. Biasanya itu nanti setelah lulus seleksi administrasi tentunya. Setelah nanti kalian lulus seleksi administrasi, kalian mau SKD bayar lagi 50.000 dan begitu seterusnya. Kemudian jadwal pendaftaran ini sama ya, untuk sekolah kedinasan dibuka pada tanggal 1 sampai 30 April, harus masuk ke situs dikdin.bkn.go.id. Jadi kalian harus melakukan aktivasi akun di dikdin.bkn.go.id. Untuk STMKG sendiri jenis seleksinya itu ada 3. Yang pertama SKD atau seleksi kompetensi dasar. Nah, ini sama SKD-nya seperti SKD PNS. Kalau ada yang tanya bagaimana SKD PNS, kalian bisa tonton video Bang Rizky sebelumnya, itu membahas apa aja yang dibahas di SKD seperti itu ya. Itu ada 3 tes. Yang pertama TIU, TWK, dan TKP seperti itu. Yang kedua seleksi kompetensi bidang untuk mata pelajaran fisika, matematika, dan bahasa Inggris. Banyak yang bertanya, Bang, saya ini jurusan bahasa, bagaimana mungkin saya ikut SKB yang pelajarannya fisika, matematika, dan bahasa Inggris? Nah, itu masih bisa kalian pelajari tentunya karena masih ada waktu. Itulah tadi Bang Rizky bilang,
kalian sesuaikan bidang kalian pada saat masa SMA, kemampuan kalian dengan sekolah kedinasan yang mau kalian lamar. Jadi kalian telaah dulu, kalian teliti dulu kira-kira mana sekolah kedinasan yang peluangnya bisa besar untuk kalian lolos, termasuk kuota juga. Semakin besar kuota dari sekolah kedinasan itu, tentunya peluang kalian itu semakin besar. Kemudian untuk berikutnya tes kesehatan, kebugaran, dan wawancara. Ini tiga tes ini telah Bang Rizky jabarkan secara detail di video sebelumnya. Kalian bisa cari aja nanti di video Bang Rizky Channel. Nah, kemudian ketentuan lain itu tidak boleh diadakan surat menyurat antara calon taruna dengan panitia penerimaan taruna baru STMKG. Kemudian kalau kalian ada pertanyaan mengenai penyelenggaraan PTB STMKG yang kalian tidak ketahui atau perlu informasi lebih detail, kalian bisa lihat tuh nanti di sebelah kanan ada helpdesk live chatnya. Itu bisa kalian tanya pada jam 8 pagi sampai jam 4 sore di situs PTB STMKG ya. Kemudian seluruh hasil seleksi akan diumumkan di PTB STMKG. Jadi yang resmi itu hanya di situsnya STMKG di PTB STMKG ya. Kemudian biaya pendaftaran yang sudah disetorkan tidak dapat ditarik kembali. Kemudian keputusan panitia PTB STMKG, setiap tahapan bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Oke, itu aja informasi dari pengumuman penerimaan taruna baru STMKG. Memang di tahun ini tidak membuka untuk seluruh wilayah. Oke guys, demikian saja informasi tentang penerimaan taruna baru Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Semoga memberikan manfaat kepada teman-teman yang mau melakukan seleksi taruna baru. Semoga sukses. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru tentang penerimaan taruna-taruni baru, peraja baru di masing-masing sekolah kedinasan tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.